Shalom saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 18-19, Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Judul renungan kita hari ini adalah, Melangkah Menuju Masa Depan. Saudara yang terkasih, dalam bulan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momen untuk merenungkan bagaimana negeri kita dibebaskan dari penjajahan. Tapi izinkan saya bertanya secara pribadi, apakah Anda sudah benar-benar bebas? Pertanyaan ini menuntut jawaban dari setiap hati kita. Hari ini, kita akan belajar dari Yesaya 43 ayat 18-19, di mana Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terus mengingat hal-hal yang dahulu. Mengapa? Karena masa lalu memang mengajarkan banyak hal, ia membentuk dan menguatkan kita, bahkan membuat kita lebih berhati-hati. Dalam kepahitan, kerugian, dan kejengkelan sekalipun, ada pelajaran dan berkat, tetapi Tuhan tidak ingin kita terjebak di sana. Bila kita terus menoleh ke masa lalu, kita bisa kehilangan fokus terhadap masa depan yang Tuhan sediakan. Saya suka dengan filosofi kaca spion, kita semua yang berkendara pasti tahu fungsinya, untuk melihat ke belakang agar kita bisa mengemudi dengan lebih aman. Tapi bayangkan jika kita terus-menerus melihat ke kaca spion, bukan ke arah depan, kita bisa ditabrak atau menabrak orang lain. Demikian juga, bila kita terus mengingat luka masa lalu, kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, berkembang, berkreativitas, dan mencari Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, mari kita ubah cara pandang kita. Masa lalu yang pahit sekalipun bisa menjadi pemicu semangat untuk bangkit. Keadaan yang merugikan bisa melatih kita untuk lebih berhati-hati dan siap dalam menghadapi masa depan. Bukankah itu pelajaran penting? Kita bisa bersyukur untuk semua itu. Hari ini, ambillah waktu untuk berkata dalam hati, aku berterima kasih untuk masa laluku. Aku mau bebas menghadapi masa depan dengan cara memperbaiki diriku. Jangan tinggal di masa lalu, mari melangkah bersama Tuhan ke hal-hal baru yang luar biasa yang sudah Dia sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna ayat renungan kita hari ini dalam Yesaya 43 ayat 18-19 adalah, ayat ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan dan merasa kehilangan harapan. Tuhan mengingatkan bahwa Dia sanggup melakukan karya baru yang melampaui pengalaman masa lalu. Jangan terbelenggu oleh masa lalu. Tuhan tidak menyuruh kita melupakan semua pengalaman, tetapi jangan sampai kegagalan, luka, atau bahkan keberhasilan di masa lalu menghalangi kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Tuhan selalu sanggup membuat sesuatu yang baru. Ketika jalan terasa buntu, Tuhan dapat membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
Dia sanggup mengubah keadaan yang tampaknya mustahil. Ada harapan bagi masa depan. Gambaran membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar, dan pemeliharaan di tempat yang tampaknya tidak memiliki harapan. Aplikasi ayat ini bagi kehidupan kita: bersyukurlah atas masa lalu, baik suka maupun duka, karena Tuhan dapat memakai semuanya untuk membentuk hidup kita. Lepaskan penyesalan dan rasa bersalah yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Melangkahlah dengan iman, karena Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tetap peka terhadap pimpinan Tuhan, sebab karyanya yang baru sering dimulai dengan langkah iman yang sederhana. Bersyukur atas masa lalu, melangkah menuju masa depan. Pesan utamanya adalah, Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi untuk percaya bahwa Dia sedang membuka jalan baru, dan memberikan harapan baru bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Marilah kita renungkan, pernahkah Anda merasa sulit melangkah karena bayang-bayang masa lalu? Mungkin ada kegagalan yang terus menghantui, penyesalan yang belum selesai, atau luka yang masih membekas. Ada juga yang justru terjebak dalam kenangan indah, sehingga sulit menerima musim baru yang Tuhan sediakan. Melalui Yesaya 43 ayat 18-19, Tuhan mengajak kita mengalihkan pandangan kepadanya. Tuhan tidak berkata bahwa masa lalu tidak penting. Masa lalu tetap memiliki nilai karena di sanalah kita belajar, bertumbuh, dan melihat penyertaan-Nya. Namun Tuhan tidak ingin kita tinggal di sana. Dia berkata, "Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru." Artinya, Tuhan masih bekerja. Selama kita masih hidup, Tuhan belum selesai menulis kisah hidup kita. Bayangkan bangsa Israel ketika menerima firman ini. Mereka sedang berada dalam pembuangan dan merasa tidak memiliki harapan. Tetapi justru dalam keadaan itu Tuhan menjanjikan jalan baru. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Karena itu, jangan biarkan rasa bersalah mengikat langkah Anda. Jika Anda telah datang kepada Kristus dan bertobat dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa kasih karunia-Nya sanggup memulihkan. Jangan biarkan kegagalan kemarin menentukan masa depan yang Tuhan rancangkan. Hari ini adalah kesempatan baru. Bersyukurlah atas setiap pengalaman yang telah membentuk hidup Anda. Ambillah pelajaran dari masa lalu, tetapi arahkan langkah menuju masa depan bersama Tuhan. Ketika Tuhan berjalan di depan, Anda tidak perlu takut menghadapi hari esok. Mungkin Anda belum melihat jalan keluar saat ini, namun iman percaya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu bekerja di balik layar. Dia membuka pintu yang belum terlihat dan menyediakan pertolongan pada waktu yang tepat. Jadi jangan berhenti karena masa lalu, jangan menyerah karena kegagalan, jangan kehilangan harapan karena keadaan hari ini. Melangkahlah dengan iman, sebab Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya hari ini Anda melangkah dengan hati yang penuh damai, karena Tuhan sudah lebih dahulu berjalan di depan Anda. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Tolong kami untuk tidak hidup dalam belenggu masa lalu, tetapi berani melangkah menuju masa depan yang Engkau sediakan. Berikan kekuatan untuk melepaskan setiap penyesalan, ketakutan, dan luka hati. Pimpin setiap langkah kami agar tetap berada dalam kehendak-Mu. Kami percaya Engkau membuka jalan, bahkan ketika kami belum melihatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan.
Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, karena kami dapat mempercayai-Mu, untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengundang saudara sekalian untuk menutup renungan malam kita hari ini, dengan berdoa bersyafaat bersama saya. Agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita, dan hidup kita dapat menjadi banyak berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami adalah umat-Mu yang berdosa Bapa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun untuk segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kiranya Kau yang Maha Pengampun berkenaan menyucikan hati kami dari segala dosa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan. Saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat. Kami akan tidur melepas lelah setelah seharian bekerja. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati. Beri kami tidur yang nyenyak, agar ketika kami bangun, kami memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat dan bugar. Kami percaya bahwa kehidupan kami semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan,
sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan dipandang baik oleh dunia, sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami bersyukur juga karena perekonomian, kondisi politik, dan toleransi kehidupan beragama dapat berjalan dengan lebih baik. Kami sangat senang dapat hidup dan bertumbuh di negara yang kaya raya ini. Namun tetap ada beberapa kasus bangsa ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang kurang baik masih terjadi di negara ini. Contohnya dalam hal menindak keadilan dan hukum, kesenjangan sosial masih tinggi, pengangguran masih tinggi, dan masih banyak diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa oknum lainnya. Meski demikian kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar negara kami bangsa Indonesia bisa menjadi yang lebih baik di kemudian hari, selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan baik. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkatilah mereka agar kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu. Berkatilah agar mereka Kamu beri kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa untuk anak yatim dan terlantar, para duda dan janda, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah channel ini, serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mendengarkan untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang belum bisa mendengarkan renungan bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka malas, ketuklah hatinya supaya tergerak untuk datang, dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mohon agar pelayan-Mu, serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan, untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak lupa kami memohon, agar kehidupan kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkanlah mereka yang terbaring sakit, bantulah mereka yang kehilangan pekerjaannya, temani mereka yang kesepian di dalam hatinya. Oh Tuhan, berkati juga kami saat mulai bekerja, berikan kepada kami kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan kami, demi penghidupan yang layak supaya tak ada kesengsaraan. Pertemukanlah jodoh bagi mereka yang tengah sendiri, berikan pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, berkatilah negeri kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu, kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga kami pada hari ini. Sebelumnya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa hal-hal tersebut hanya menduakan hati-Mu dan sesama kami. Kami ingin berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih, dan kebesaran iman dalam menapaki hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Engkau sediakan bagi kami, dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis, untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, dan juga adik kami. Tuhan Yesus yang penuh berkat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua,
limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Lapangkanlah langkah kami, dan bukalah pintu keajaiban-Mu atas harapan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat, namun kami masih terlalu sombong terhadap apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, lapangkanlah jalan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Kami selalu membutuhkan tubuh yang sehat bagi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya jagalah hubungan baik kami dengan semua orang, agar kami bisa saling membantu dalam kesulitan hidup kami, dan bisa menjadi lebih mudah karena-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, dan memohon berkat-Mu untuk kami semua, supaya diberikan pertolongan yang terbaik, dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan. Arahkan pikiran kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, supaya dalam Engkau kami mengawali serta bisa menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah supaya kami bisa belajar dengan semangat kasih dengan riang, giat dan jujur, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau dan teman-teman kami. Mudahkanlah kami apabila memiliki kesulitan dan kesusahan, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jauhkanlah kami dari segala kecerobohan serta kelalaian. Buatlah kami tidak putus asa dalam menjumpai seluruh kesusahan. Biarlah pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Engkau baik, maka perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ajar kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.